Karena tadi bangunan persilangan sudah, pintu sudah, bangunan pertolongan juga sudah, yang bangunan terjun sama got miring. Nah, saya melanjutkan ke bangunan utama. Jadi harapan saya nanti karena ini bangunan utama agak banyak materinya, jadi kemungkinan bisa minggu ini sama minggu depan itu kita masih berkutat di bangunan utama, yaitu bangunan bendung. Jadi bendung, mulai dari bendung, intake, sampai ke kantong lumpur, kalau sempat yang kantong lumpur. Tapi yang utama adalah bangunan bendungnya, jadi nanti ada desain hidrolis sama ke stabilitas. Jadi kita nanti ada kontrol stabilitas. Semoga waktunya sempat. Jadi untuk tugas besarmu bisa sampai selesai ke sana ya. Untuk yang bendung nanti untuk di tugas besar yang bendungnya itu kan direncanakan menggunakan bendung tetap, jadi tidak pakai bendung yang aneh-aneh, bendung gerak dan segala macam, tapi nanti kita menggunakan bendung tetap. Sambil nunggu absennya sudah bisa diakses atau belum? Sudah, Pak. Masih belum login LMS, Pak. Mas. Oke, sambil di aja. Siapa tahu bermasalah. Ya, Pak. Sudah bisa Pak absennya di LMS. Oke, ya sudah kalau gitu. Oke. Hari ini saya mau overview terkait dengan konstruksi bangunan utama atau bendung. Jadi nanti untuk perhitungannya kemungkinan kayaknya kita di minggu depan. Iya, ini hari Kamis. Ini hari Selasa. Di hari Kamis nanti kita mulai ke perhitungan. Tapi hari ini kita overview dulu posisinya gimana, nanti pembahasannya terkait dengan bangunan utama ini gimana. Oke, saya share screen dulu. Coba share screen-nya. Oke ya, sudah kelihatan. Cuma 11. Salah filenya. Ya. Oke, kita lanjutkan saja. Hari ini kita akan bahas tentang bangunan utama atau design of earthworks biasanya sebutnya. Dari perencanaan irigasi kemarin saya overview lagi. Kita merencanakan itu mulai dari petak sawah sampai ke bangunan-bangunan. Di situ ada bangunan ukur, ada bangunan pintu, ada box tersier, lalu ada misalnya bangunan persilangan, gorong-gorong dan lain-lain. Lalu kalau memang butuh bangunan terjun itu ada bangunan terjun, sampai ke ujungnya nanti adalah intake irigasi. Jadi pada saat kita bicara intake irigasi itu, di situ sudah ada yang namanya ditentukan elevasi muka air yang dibutuhkan. Jadi ada
elevasi tertentu bahwa oh ini adalah elevasi minimum supaya air saya bisa mengalir ke petak sawah terakhir atau petak sawah paling bawah dari bangunan dari jaringan irigasi saya. Jadi dalam proses itu semua mulai dari semua bangunan, mulai dari petak tersier sampai ke intake itu dihitung semua yang namanya delta H atau kehilangan energi atau beda tinggi muka air. Jadi semakin ke arah intake itu akan semakin naik. Nah, ketika sampai di intake ada elevasi tertentu. Nah, elevasi yang tertentu itulah elevasi minimum dari tinggi bangunan bendungmu. Jadi, misal petak sawah tersier yang paling akhir atau yang paling bawah itu berada di elevasi plus 10 misalnya. Plus 10 ada bangunan terjun, ada bangunan persilangan dan lain-lain, ketemu sampai di intake itu elevasinya misalnya plus 11,5. Nah, berarti elevasi mercu bendungmu nanti itu berada di elevasi 11,5. Jadi itu yang dibutuhkan. Harapannya dengan kondisi seperti itu, air itu bisa masuk ke dalam intake-mu dan bisa masuk mengairi jaringan irigasimu. Sebelah samping lagi. Sebelah samping nyamping. Oke. Nah, di sini ini hanya sekedar definisi, jadi didefinisikan headwork itu semua bangunan yang direncanakan melintang sungai yang fungsinya untuk membelokkan air ke dalam jaringan irigasi kita. Biasanya itu dilengkapi dengan pintu pembilas, terus di sini ada kantong lumpur, terus bangunan bendungnya itu sendiri. Kalau memang itu ada pintunya itu kalau kita pakai pintu bendung gerak itu nanti ada pintunya. Jadi intinya bangunan ini adalah bangunan yang melintang di sungai. Nah, di kita sendiri di Indonesia berdasarkan KP irigasi itu kurang lebih ada 6 bangunan utama yang sering dibangun. Meskipun bentuknya beda-beda tapi secara umum adalah sama konsep bendungan konsep bentuk bangunannya. Jadi di situ ada bendung tetap atau biasanya sebutnya itu gravity weir, terus ada bendung gerak, movable weir itu yang nanti bentuknya seperti apa, terus ada bendung garet atau rubber weir, terus ada bentuk saringan bawah atau bendung saringan bawah namanya Tirol weir, terus ada pompa. Nah, pompa ini kasusnya nanti kapan kita pakai pompa itu bisa jadi beda kasusnya dengan kalau kita pakai bendung. Nah, kalau bendung itu kita harus membuat konstruksi yang melintang di sungai. Jadi ada sungai, kita potong alirannya, kita kasih bendung, jadi alirannya itu terganggu dengan adanya bendung. Sedangkan menggunakan pompa, kalau misal airnya itu cukup, dalam tanda kutip airnya mencukupi, tapi posisi muka airnya itu terlalu jauh di bawah, dan jika kita membangun bendung, itu konstruksinya terlalu besar. Nah, itu nanti ada pertimbangan apakah kita tetap membangun bendung atau kita hanya menggunakan pompa. Nah, misalnya kalau kita membangun bendung, kebetulan sumber airnya, posisi sungainya itu, sungainya curam, terus kalau kita bangun bendung di situ dengan misalnya luasan irigasi yang tidak begitu luas, ternyata biayanya itu, cost-nya itu tidak reliable atau tidak sesuai dengan jaringan irigasinya kebutuhannya berapa, tapi konstruksi bendungnya itu terlalu mahal. Nah, kira-kira bentuk pertimbangannya akan seperti itu. Jadi lebih baik misalnya kita hanya menggunakan pompa saja. Nah, lalu ini kalau kita bicara pengambilan bebas, itu berlawanan dengan pompa tadi. Kalau pompa tadi, kita nyedot airnya, tapi kalau pengambilan bebas itu dalam kondisi misal sungainya itu muka airnya itu cukup untuk masuk ke dalam intake kita tanpa harus membangun bendung. Jadi muka airnya itu berada misalnya
tadi kita bicara muka air minimum kita di intake itu adalah 11,5 meter. Nah, ternyata di sungai kita itu sampai segitu misalnya, atau bahkan misalnya lebih tinggi muka airnya. Jadi kita tidak perlu menggunakan menggunakan konstruksi bendung, tapi cukup membuat pintu intake saja gitu. Nah, intake ya tadi sama aja. Intake itu adalah pintu pengambilan bebas. Ada yang bentuknya pengambilan bebas, ada yang bentuknya menggunakan pompa. Dan yang terakhir itu adalah bendung gergaji atau labyrinth weir. Nah, bendung gergaji ini secara umum bentuknya fungsinya sama seperti bendung tetap. Hanya saja bendung gergaji ini nanti B efektifnya yang lebih besar. Jadi kapasitas spillingnya, kapasitas limpasannya itu nanti lebih besar daripada kalau kita yang pakai inline weir saja. Jadi kalau kita bicaranya B efektif, nanti yang bendung gergaji ini lebih besar B efektifnya. Kira-kira seperti itu. Nah, sebelum saya lanjut, saya mau tanya beberapa orang ini. Perbedaannya antara bendungan dengan waduk. Nah, saya mau coba tanya wah ini bagus namanya nih, anak hidro banget nih. Veselinata. Mana Veselinata? Halo? Halo, Faisal? Halo? Langsung kabur ya, mana si Faisal ini. Langsung keluar dia. Oke, kita ganti ke Tias, coba Tias. Ya, Pak. Ya, itu ada pertanyaan di share screen itu. Coba tolong dijawab itu. Ya, Pak. Mungkin kalau bendung itu lebih ke menahan muka air. Bukan, Pak. Maksudnya meninggikan muka air. Kalau misalnya bendungan itu dia menahan laju muka airnya, Pak. Jadi mungkin kayak menampung airnya. Kalau misalnya waduk itu masih bagian dari bendungan, Pak. Mungkin. Oke, bagus ini. Jadi harapan saya sudah paham ya, maksudnya yang dijelaskan si Tias ini sudah tepat. Hanya saja nanti yang bendungannya itu penjelasannya nanti saya jelaskan lebih lengkap. Tadi si Faisal kemana dia? Langsung cabut dia. Kalau enggak balik lagi, absennya saya silang gitu. Oke. Perbedaannya adalah, jadi kalau bendung tadi dikatakan Tias, fungsinya itu adalah untuk meninggikan taraf muka air atau meninggikan level elevasi muka airnya. Jadi kalau misalnya ada sungai, elevasinya itu misalnya cuma 10, terus kita butuhnya 11, nah dibangunlah bendung supaya airnya itu naik. Jadi kalau kita tahan airnya, dia akan naik. Sedangkan bendungan itu adalah fungsinya untuk menahan laju air yang nanti fungsinya bisa menjadi tampungan. Jadi tidak hanya meninggikan, tapi di sana ada fungsi storage. Nah, storage-nya itu yang dinamakan dengan waduk. Jadi waduk itu adalah storage dari bendungan itu sendiri. Jadi sudah paham ketika kita bilang bendung dan bendungan. Kalau bahasa Inggrisnya kan bendung itu adalah weir, kalau bendungan itu kita bilangnya dam, sedangkan waduk itu kita sebutnya dengan reservoir. Jadi itu adalah konsep dasarnya. Jadi
Jangan sampai salah lagi kita mengucapkan kita ini mau bangun bendung atau bendungan. Nah, di sini saya kasih definisi untuk bendung sendiri adalah bangunan melintang sungai yang berfungsi untuk menaikkan taraf muka air sesuai dengan kebutuhan elevasi tertentu. Jadi kalau pada irigasi, muka airnya itu menyesuaikan pada kebutuhan bangunan intake. Jadi konstruksi bendung dapat berupa pasangan batu dulu masih ada yang pakai mungkin bata zaman dulu kan besar-besar, bukan yang kayak sekarang ini. Terus ada pakai beton bertulang ataupun pakai bronjong, bahkan ada yang pakai kayu kalau itu fungsinya untuk sementara gitu. Sedangkan bendungan adalah bangunan yang berupa ukuran tanah, urukan batu atau beton yang dibangun melintang sungai yang fungsinya adalah menahan dan menampung air dan dapat juga menampung limbah tambang. Ini fungsinya saja. Lalu menampung lumpur sehingga terbentuknya waduk. Jadi kalau lumpur itu nama bendungannya beda. Kita biasa sebutnya check dam. Kalau bendungan biasa kita sebutnya dam saja, tapi kalau untuk lumpur atau lahar dingin atau sedimen itu kita biasanya sebutnya sabodam atau check dam. Lalu ada waduk. Nah, waduk itu ada buatan yang terbentuk akibat dibangunnya bendungan atau storage dari bendungan itu sendiri. Ini definisi ini diambil dari Permen PUPR tahun 2015. Mungkin definisi ini mirip-mirip kalau kalian cari di buku referensi lain, baik itu yang berbahasa Inggris atau berbahasa Indonesia, tapi kurang lebih secara general adalah sama. Nah, di sini ada beberapa gambar yang saya kasih, ada bendung tetap, ada bendung gerak, di sini ada bendung karet, ada bendung Tirol tadi yang pembilas saringan bawah itu bendung Tirol. Lalu di sini ada pompa, nah pompa, terus ada bendungan gergaji. Bendungan gergaji ini ada dua jenis. Kalau bentuknya dia ujungnya mengecil seperti ini, lincip ini kayak mata gergaji, kita sebutnya bendungan labirin. Tapi juga kalau bentuknya ini lurus, itu kita sebutnya dengan piano key weir atau bendung tutsnya piano. Jadi kayak tutsnya piano itu jadi bentuknya, makanya kita sebut dengan piano key weir. Nah, untuk bendung tetap atau gravity weir itu bangunan yang diperlukan untuk meninggikan muka air sampai ketinggian yang di intake tadi. Nah, di dalam bendung permanen, bendung tetap permanen itu ada beberapa dari beton tadi saya sudah singgung, dari pasangan batu, bronjong dan juga bronjong dengan menggunakan mantel. Nah, jadi bendung tetap ini dibagi tiga, jadi ada bendung tetap yang permanen, semi permanen dan tidak permanen. Kategorinya apa itu tergantung sama fungsi dan kebutuhan sama bahan penyusunnya atau bahan pembentuknya. Kalau yang semi permanen bisa dari beton, pasangan batu, tapi kalau yang semi permanen lebih cenderung menggunakan bronjong untuk yang semi permanen. Biasanya kalau kenapa kita pakai yang semi permanen? Biasanya kalau kita mau bendung-bendung itu untuk kebutuhan tertentu, misal kalau kita mau bangun bendungan, kita butuh yang namanya cover dam. Nah, cover dam itu bisa menggunakan bendung yang bentuknya seperti bendung menggunakan bronjong tadi. Yang setelah konstruksi bendungannya selesai, itu akan dibongkar. Itu bisa seperti itu. Atau dalam kebutuhan-kebutuhan tertentu atau kondisi-kondisi tertentu, misalnya banjir gitu kan, terus alirannya itu mau dibelokkan, ya kita bisa pasang bendung semi permanen. Nah, lalu ada bendung tidak permanen, itu biasanya dari tumpukan batu sementara, ini darurat biasanya, atau misalnya dari kayu. Kenapa tidak permanen? Karena durability-nya kalau kita pakai kayu itu kan tidak lama. Jadi bendung itu dibangun dengan kemungkinan besar akan dibongkar di kemudian hari. Makanya disebut dengan bendung tidak permanen. Nah, di sini ada concrete weir, ini contohnya seperti ini.
Kalau kita bilang ini bisa tingginya sampai 10 meter. Tinggi dari bawah ya, dari lantai dasar sampai ke mercunya. Mercu itu ujungnya ini. Itu ada yang sampai 10 meter. Tergantung kebutuhan. Ada yang rendah saja seperti ini. Tergantung sama elevasi di intake-nya berapa. Nah, di setiap kalau tadi saya sempat singgung ada lebar efektif. Kalau kita lihat bendung yang gambar di sini, itu lebar efektifnya itu adalah lebar bendung antar pilarnya ini. Itu di total berapa? Dikurangi dengan misalnya ada koefisien kontraksi dan segala macam, itu nanti lebar efektifnya akan berkurang. Nah, itu nanti kita akan bahas di hari Kamis. Kita sampai ke sana. Lalu ini ya sama, ini bentuknya kurang lebih sama, hanya saja penyusunnya beda. Nah, kalau kita pakainya, ya Doni, kalau kita pakainya bentuk bendung dengan bahan beton, konkrit, itu biasanya konstruksinya bisa lebih tipis ininya. Jadi ini kan berdiri ya, mirip segitiga berdiri gitu. Nah, kalau kita pakai beton itu karena beton bertulang kan lebih kuat. Nah, lebih rigid dia. Nah, nanti kalau kita pakai beton itu bisa tipis gitu. Makanya kapan kita menggunakan beton, kapan kita menggunakan pasangan batu, itu pertimbangannya kondisi di lapangan. Terus materialnya memungkinkan atau tidak, sama misalnya cost, biayanya berapa. Nah, belum tentu kalau kita pakai beton itu akan lebih mahal daripada kita pakai pasangan batu. Tergantung lagi dimensinya sebesar apa. Nah, itu yang perlu dipertimbangkan. Kalau misalnya itu di daerah misalnya bangunannya itu di daerah yang sungainya banyak batunya, terus material-material lokalnya itu banyak, ya tidak ada salahnya kita membangun bendung menggunakan pasangan batu karena materialnya tersedia. Tapi kalau misalnya materialnya susah dan misalnya jarak dari ready mix, nah, itu dari perusahaan ready mix tidak terlalu jauh, misalnya 1 atau 2 jam bisa sampai, ya kenapa tidak menggunakan beton gitu misalnya, atau bisa cor in situ. Tapi kalau cor in situ ya kalau untuk konstruksi sebesar ini berat, dia harus bikin batching plan misalnya, batching plan sementara, nanti selesai konstruksi dia dibawa lagi gitu. Tapi kalau tidak terlalu besar, mungkin masih sanggup menggunakan molen, tapi jumlahnya lebih banyak. Nanti tergantung di perhitungan cost-nya yang mana yang lebih efisien. Nah, kalau kita pakai bendung yang pasangan batu, kita juga punya resiko karena dia bentuknya tidak rigid. Itu kita harus benar-benar detail dalam menghitung stabilitasnya, terutama stabilitas terhadap guling, karena ini pasangan batu dia tidak rigid, tidak ada tulangan yang ngikat di dalamnya. Nah, makanya harus stabilitasnya terjaga, karena kalau begitu stabilitasnya tidak masuk, itu bendungnya akan guling, dia patah di bagian bawahnya, itu di pangkal bendungnya patah, lalu dia akan guling, ya collapse-nya di wear failure nanti jatuhnya. Nah, kalau terjadi kayak gitu, ya kalian bisa dicari yang merencanakan bagaimana kok bisa sampai ambrol gitu. Nah, selain itu pada saat kita mendesain bendung, kita ada pertimbangan apakah dikasih jembatan seperti ini. Jembatan ini bisa difungsikan untuk kendaraan, juga bisa hanya untuk jalan inspeksi, atau tidak sama sekali. Nah, kalau tidak sama sekali itu pada saat maintenance untuk melihat itu kita jadi sulit biasanya. Tapi biasanya kalau untuk sekarang itu banyak dibangun kalau memang ada perlu intens diinspeksi, ya perlu dikasih jembatan seperti ini. Atau misalnya difungsikan juga sebagai jembatan, di situ dipakai untuk menghubungkan antar desa, misalnya kalau kita bangunnya itu di daerah pedesaan, itu bisa dipakai seperti ini.
Lalu di sini ada pakai gabion, ini bendung tetapnya pakai gabion atau bronjong kita biasa sebutnya. Nah, kalau kita pakai bronjong ya akan bentuknya seperti ini. Nah, biasanya kalau kita pakai bronjong seperti ini, itu enggak full ya, maksudnya kadang bronjongnya itu tidak full sampai ke bawah. Bisa saja kalau konstruksinya agak besar, kalau kita pakai full bronjong sampai ke bawah kan sulit juga, pelaksanaan jadi lebih berat, terus materialnya juga banyak. Nah, biasanya itu dipakai kalau kita pakai ini, kita uruk tanah dulu, nanti baru dilapis dengan bronjong ini. Jadi dia lebih stabil. Nah, kalau kita untuk bendungnya ini bukan untuk kebutuhan darurat, kita perlu menggunakan mantel. Mantel itu biasanya lapisan kedap air di dalamnya. Jadi di bawahnya bronjong ini dikasih lapisan kedap air. Fungsinya supaya tidak terjadi rembesan misalnya. Kalau pakai bronjong gini ya kekuatan durability-nya itu tergantung kawatnya pengikatnya ini ya, kawat pengikat batunya ini, bronjongnya itu. Kalau kawatnya sudah ambrol ya kemungkinan besar itu akan ambrol semua. Makanya durability-nya relatif lebih rendah daripada kita kalau pakai yang pasangan batu atau pakai beton. Nah, selanjutnya ini adalah yang pakai bahan kayu, bisa seperti ini. Nah, biasanya kalau pakai bahan kayu itu ada juga yang misalnya bagian luarnya aja, bagian luarnya yang pakai kayu, tapi di bagian tengahnya, kalau kita lihat gambar di sini, bagian tengahnya itu diisi dengan tanah atau batu atau pasir. Jadi tidak full hanya menggunakan kayu. Jadi kayunya itu sebagai apa istilahnya casingnya saja. Casingnya, tapi untuk kekuatannya juga dilapis dengan isian tanah di dalamnya. Bisa juga seperti itu. Nah, ini yang dikembangkan sama Pusair atau pusat risetnya dari Kementerian PU untuk khusus bidang sumber daya air, ada namanya bendung modular. Nah, bendung modular itu mirip kalau kita bicara bentuknya yang seperti ini, itu konsepnya mirip sama kalau kita mau bikin breakwater. Kalau breakwater itu kan kita pakai tetrapod namanya. Yang beton-betonnya ini bentuknya tetrapod. Nah, seperti yang ini, yang gambar balok-balok ini, beton-beton ini, itu bisa dipakai. Nah, tapi fungsinya karena dia ini kan modular, terus dia pasti punya celah. Nah, celahnya itu dia mirip sama kondisinya pakai bronjong. Nah, kalau mau bagus atau kita bebas dari rembesan, ya kita harus kasih biasanya pelapis, entah itu rubber atau misalnya yang umum sekarang digunakan itu pakai geotekstil yang woven. Jadi yang kedap air, geotekstil yang kedap air itu dilapis di bagian dalamnya, baru kita pasang si modularnya ini. Nah, blok-blok betonnya modular ini. Nah, selanjutnya kita bergeser ke ada yang namanya bendung gerak. Bendung gerak itu fungsinya sama, konstruksinya melintang sungai, hanya saja kalau yang tadi kan permanen bentuknya, airnya kalau misalnya debit di upstreamnya itu meningkat, ya dia tinggal melimpas saja ke atasnya mercu. Tapi kalau kita bicaranya bendung gerak, nah ini fungsinya untuk apa? Kalau pakai bendung gerak, biasanya itu digunakan untuk pengendali banjir biasanya. Jadi pintu-pintunya ini bisa dibuka. Pintunya itu pun ada yang pakai pintu radial itu melengkung pintunya, ada yang melengkungnya secara vertikal, ada yang melengkungnya secara horizontal, ada juga pintu yang flat saja seperti pintu sorong yang di beberapa minggu lalu kita bahas. Nah, ada seperti itu. Hanya saja dimensi pintunya lebih besar-besar karena pengangkatnya juga kita pakai elektrik kan di sini, pakai mesin, pakai elektrik, jadi ya tidak membutuhkan tenaga manusia. Nah, kenapa pintu-pintu ini? Pintu-pintu ini kalau kita bicaranya untuk irigasi, ya dia selain menaikkan muka air, nah dia juga
lebihannya itu nanti dialirkan melalui pintu-pintu ini tadi, sehingga aliran di bagian hilirnya itu juga terjaga. Nah, tapi kalau kita bicara untuk konsep pengendalian banjir, nah pintu-pintu ini fungsinya untuk mengendalikan banjir. Jadi kalau ada debit di bagian upstream itu misalnya 10 meter kubik per detik. Nah, kalau 10 meter kubik per detik itu ngalir loss gitu, dia akan membuat di bagian downstream itu banjir, misalnya di daerah perkotaan banjir. Nah, kita bangunlah bendung ini. Nah, fungsinya apa? Supaya kita bisa mengatur, oh ternyata kapasitas sungai kita di bagian hilir itu hanya misalnya 7 meter kubik per detik, sedangkan di bagian upstream ada debit yang mau datang itu sebesar 10 meter kubik per detik. Berarti kan kita harus tahan 3. Nah, jadi pintu-pintu inilah yang mengatur supaya air yang keluar di bagian downstream itu maksimum hanya di 7 meter kubik per detik. Sehingga di bagian downstream itu tidak terjadi banjir. Kurang lebihnya itu. Sama kalau kita bicaranya untuk irigasi, yaitu tadi untuk antisipasi debit tinggi juga. Kalau misalnya debit sungainya itu rendah, ya pintunya semua kita tutup. Misalnya hanya satu yang dibuka untuk limpasannya. Tapi misalnya dari berapa pintu, 10 pintu misalnya. Kita tutup 9, satunya untuk buangannya. Karena airnya kecil sekali yang dari upstream, debitnya terlalu kecil sehingga kita butuh pintunya ditutup semua supaya airnya itu naik. Nah, tapi ketika musim penghujan, debit di bagian hulu itu besar. Nah, kan tidak mungkin kalau kita tutup semua, yang ada malah yang di bagian upstream menjadi banjir nanti. Nah, pada saat seperti itu pintunya dibuka semua. Karena apa? Muka airnya sudah tinggi. Jadi yang untuk ke intake enggak masalah sudah tidak perlu bendung lagi, dia bisa ngalir. Nah, pintunya yang di bagian bendung geraknya ini dibuka semua untuk melimpaskan air tadi. Yang kalau misalnya di musim penghujan debit di bagian upstreamnya itu besar. Nah, ini bendung karet. Nah, bendung karet terbuat dari tabung karet yang bisa dikembangkan atau ditiup lah, istilahnya ditiup sebagai sarana penggembungan air. Dikatakan bendung gerak karena fungsinya ini dapat diatur tinggi rendahnya. Jadi ya kalau kita mau ngatur tinggi rendahnya tinggal kalau mau rendah ya dikempesin, kalau mau tinggi ya dioptimumkan tekanan udara di dalamnya, jadi akan naik lagi. Nah, biasanya ini bendung ini ya selain untuk irigasi ya, maksudnya selain untuk irigasi, secara konstruksi kan lebih mudah daripada kita harus membendung bendung gerak ataupun bendung permanen. Karena ini tinggal kita bikin konstruksinya, tidak usah nguruk dan segala macam, kita tinggal pasang karetnya, rubbernya itu, balonnya itu. Nah, ini juga biasanya difungsikan untuk sebagai bendung pengatur di pasang surut. Nah, pada saat air sama bendung gerak juga tadi yang bendung gerak pakai pintu tadi bisa difungsikan untuk bendung pasang surut. Ini juga sama, yang rubber ini bisa dipakai dengan bendung pasang surut. Jadi ketika air laut naik, ini digelembungkan sampai optimum supaya air laut itu tidak masuk ke dalam sungai. Jadi tidak terjadi backwater, ada intrusi air laut masuk ke dalam aliran sungai. Nah, kalau misalnya pada saat surut, ya balonnya ini dikempesin lagi supaya air yang dari sungai itu bisa tetap ngalir. Kurang lebihnya kayak gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya lanjut? Halo? Oke, kalau maksudnya gini, saya nanya kayak gitu tuh butuh feedback dari kalian. Apakah kalian merespon atau enggak gitu? Maksudnya ada masalah enggak pada saat penjelasan? Karena ketika kalian bilang tidak ada pertanyaan dan tidak ada masalah, saya anggap semua yang saya jelaskan clear gitu loh. Kalau ada hal di kemudian hari kamu punya masalah di tugas, di ujian atau di tugas besar, ya it's your risk gitu kan. Maksudnya itu resikomu sendiri. Karena pada saat penjelasan saya
tanyakan, feedback dari kalian oke-oke saja, ya saya anggap sudah clear semua. Oke, kalau gitu saya lanjutkan. Nah, ini sistem kerjanya, jadi detail konstruksinya, ya tidak detail lah, maksudnya ini gambaran umum detail konstruksinya. Kalau kita pakai bendung karet, itu ya hanya rubber di sini, terus ada pompanya. Ketika ini dipompa, dia akan gelembung. Nah, ini elevasi muka air di upstreamnya akan naik, terus melimpas di atas rubbernya. Nah, durability-nya lumayan selama rubbernya ini terjaga, tidak bocor. Juga biasanya kan namanya karet, karena waktu kena panas, terus kena air, kena panas, kena air. Kalau kita bicaranya karet itu lama-lama getas dia. Karetnya getas, getas itu jadi kaku karetnya, tidak fleksibel lagi. Nah, itu yang biasanya terjadi retak atau pecah karetnya. Nah, kalau kayak gitu biasanya harus diganti. Karena ada masa pakainya kan ini, jadi harus ada maintenance, diganti gitu. Nah, fungsinya bentuknya juga macam-macam. Jadi ada yang langsung di bawahnya sini, di bawah dasar sungainya atau di dasar salurannya. Ada juga misalnya kalau terlalu besar ya dikasih concrete weir dulu di bawahnya, di-combine sama bendung menggunakan beton, terus di bagian ujungnya itu dikasih yang bendung karet. Itu bisa fungsinya untuk ya memperbesar debit limpasan sebetulnya. Nah, yang terakhir dari bendung tetap itu ada bangunan utama itu ada bendungan saringan bawah atau Tyrol weir. Nah, fungsinya ini untuk apa? Supaya kalau misalnya saluran sungai itu banyak sedimennya atau banyak hanyutannya, nah kita bisa menggunakan ini. Nah, airnya itu dia masuk ke dalam sini. Jadi tidak semua air melimpas ke hilir, tapi ada beberapa yang sudah dihitung itu bisa masuk ke dalam celah-celahnya di bendungan ini sehingga itu masuk ke intake nantinya. Tapi sedimen-sedimennya itu misalnya sedimen-sedimen besar, hanyutan atau kerikil-kerikil yang besar gitu yang terhanyut tidak masuk ke dalam saluran intake-mu. Jadi intake-nya nanti bersih, sudah tidak ada sedimen-sedimen lagi. Kurang lebih bentuknya seperti ini. Untuk detailnya, nah kayak gini. Jadi airnya itu melimpas lewat atas ini, tapi di sininya ada bolongan. Bolongan itu fungsinya untuk masukkan air. Nah, raw water, debris, nah clean water-nya dia nanti masuk ke intake. Kurang lebih konstruksinya seperti ini. Nah, ini kebetulan Coanda ini merek ya. Saya dapat itu Coanda ini merek. Jadi sudah ada yang precast gitu maksudnya. Jadi kalau mau bikin bendung ini sudah ada yang precast, bentuknya seperti ini. Nah, ini bentuknya kurang lebih seperti ini. Jadi ada bolongannya nih. Bentuknya sama seperti bendung tetap biasa, cuma ada kisi-kisi bolongnya, airnya bisa masuk ke sini. Nah, ini kita lanjut ke layout. Sorry, ini bukan IOT, tapi layout. Denah bendung atau layout atau plan-nya. Nah, biasanya secara umum itu bentuknya seperti ini. Apakah bentuknya harus selalu seperti ini? Ya tidak, menyesuaikan sama kondisi di lapanganmu seperti apa. Jadi ini konstruksi bendungnya ini di sebelah kiri ini. Lalu di bagian kiri kanannya, di bagian hilir itu biasanya dikasih pengaman supaya apa? Karena alirannya kan kritis di sini, terus di sini ada kolam olak namanya. Nah, begitu keluar dari kolam olak itu biasanya masih tinggi velocity-nya. Nah, makanya dikasih pengaman kiri kanan ini dilinding, dikasih tanggul supaya tidak terjadi gerusan. Begitu juga yang di bagian upstream itu dikasih pengaman di mulutnya itu, di inletnya itu, supaya
tidak terjadi gerusan. Nah, nanti di sini, nah, kalau di gambar ini intake-nya ada di sebelah, ada 2. Intake-nya ada yang di sebelah kanan dan ada di sebelah kiri. Nah, biasanya di depan intake itu dikasih yang namanya saluran pembilas dan juga kantong lumpur. Nah, jadi air yang masuk ke saluran irigasimu itu sudah tidak tercampur dengan sedimen. Istilahnya sedimentasi, sedimen, angkutan sedimennya sudah diminimalisir. Jadi sudah airnya lumayan bersih, tidak ada sedimen sehingga tidak menyebabkan sedimentasi di saluran irigasi. Nah, kantong lumpur ini fungsinya untuk ya tadi sedimentasinya itu masuk ke kantong lumpur, dan suatu ketika kalau sudah penuh itu nanti pintu pembilasnya dibuka. Nah, kantong lumpurnya itu akan terkuras, jadi sedimentasinya dibuang ke bagian hilir sungai. Kurang lebih seperti itu. Permisi Pak. Iya. Halo. Kursor Bapak tidak terlihat. Oh, kursornya sebentar. Ini harus pakai yang gini aja kayaknya. Mana tadi? Ini ya. Nah, ini bangunan intake-nya itu di sini dan di sini. Nah, di setiap bangunan intake itu ada pintu pembilasnya di sini. Sama yang di sini. Selalu berdampingan karena dia untuk membersihkan sedimen kan. Jadi di bagian sini terus ininya ini sungainya mungkin rapikan lagi, ada yang dirapikan atau mengikuti alur sungainya gitu kan, supaya ini tapi tetap dilining itu dikasih tanggul gini supaya tidak terjadi gerusan, kurang lebih seperti itu. Nah, ini gambar aslinya kurang lebih seperti ini. Nah, kalau misalnya intake-nya itu saluran irigasimu besar kayak yang di sebelah sini, ini kan ada 2, kiri dan kanan kan. Kebetulan ini sama yang layout di atasnya, kiri dan kanan. Nah, kalau misalnya saluran irigasi primernya itu besar, ya bisa saja pintu intake-nya itu lebih dari 1. Bisa ini ada yang 3, ada yang 4 gitu kan. Nah, kurang lebih seperti ini. Dan ini juga bendungnya menggunakan bendung tetap, kemungkinan besar ini pakai pasangan batu kali, dan di atasnya dikasih jalan untuk akses lewat. Biasanya untuk akses desa ini bisa dilewati. Gitu. Kurang lebih bentuknya seperti ini. Ya kalau bangunan hidro kurang lebih ya bentuknya kayak gini-gini aja. Pintu apa begini. Tidak seperti bangunan gedung yang ada sisi arsitekturalnya banyak. Tapi kalau bendungan hidro ya nanti dulu lah kalau kita bilang arsitektural. Yang jelas fungsinya dulu sudah optimum. Nah kalau misalnya nanti budgetnya ada lebih, baru kita concern ke estetiknya. Kurang lebih seperti itu. Karena hidro ini fokusnya ke fungsi, jadi fungsinya dulu lebih ke depankan. Jadi kurang lebih bentuknya seperti ini. Nah, yang tadi saya bilang itu diamankan, di lining itu ya ini, dikasih tanggul seperti ini. Nah, di sini ada namanya bangunan kolam olat atau kolam peredam energi. Karena ketika airmu melimpas melalui mercu bendung, itu alirannya kritis, velocity-nya tinggi, nah itu menghantam di bagian di sini. Nah itu kalau langsung dibuang ke sungai, itu energinya besar, yang ada nanti sungainya banyak gerusan, terus juga bisa bahaya menggerus konstruksinya si bendung itu sendiri. Makanya di sini dikasih yang namanya peredam energi. Nah, peredam energi itu macam-macam. Ada yang bentuknya bucket, ada yang bentuknya gigi-gigi tonjolan-tonjolan gitu. Ada juga yang bentuknya misalnya ditenggelamkan, alirannya itu ditenggelamkan, itu bisa. Nah, untuk konstruksinya itu sendiri
nanti kita semoga di pertemuan berikutnya kita bisa sampai ke sana. Sempat waktunya untuk menjelaskan itu. Jadi kurang lebih bentuknya seperti ini. Yang jelas yang di pertemuan hari ini saya mau tekankan itu kalian ada bayangan dulu bangunan bendung itu seperti apa, terus ketika kalian melayout ada sungai seperti ini, posisinya harus seperti apa. Nah, dia harus sebisa mungkin tegak lurus ya dengan arah aliran sungainya. Jadi bisa efisien cost bangunnya. Nah, kurang lebih bentuknya seperti ini. Jadi ada bayangan gitu. Oh, bentuknya seperti ini. Nah, kayak ini kalau kita lihat kantong lumpurnya antara pintu intake sama pintu pembilasnya itu ditaruh di tempat yang sama, bukan tegak lurus, tapi ditaruh di tempat sama ya, di samping di sisi miring. Nah, ini sama aja, ini nanti membuang, ini airnya juga yang dari sini kembali lagi masuk ke sungai sini. Itu hanya untuk membuang sedimen. Jadi dipisahkan. Jadi misalnya sedimen itu hanyutannya di sini, kalau di sini kan tidak mengganggu di sungai utama. Nah, kalau sedimennya itu berupa pasir, itu boleh diambil pasirnya. Dan harusnya memang diambil. Nah, biasanya itu sama warga desa atau warga sekitar situ ditambang pasir, diambil pasirnya untuk konstruksi biasanya. Kalau memang sedimennya itu pasirnya banyak, itu boleh diambil. Tapi kalau tidak ada konstruksi seperti ini, pasirnya terus diambil, nah itu yang bahaya, biasanya merubah riverbednya itu yang perubahan riverbednya itu yang bisa bahaya. Tapi kalau kondisi seperti ini sudah boleh ini pasirnya diambil di sebelah sini. Nah, ini kalau dari atas ini bangunan yang berbeda ya. Maksudnya ini hanya kalau kita dari atas yang saya bilang tadi. Nah, ini ada intake, pintu pengambilan, masuk ke sini, terus ada di sini kantong lumpur. Kantong lumpurnya itu boleh pada saat setelah intake, boleh juga sebelum masuk intake. Nah, tapi kalau misalnya setelah intake, itu nanti di sini ada pintu lagi lah, ada skat lagi supaya tidak masuk ke saluran irigasinya. Nah, di sini bendungnya, di sini ada pintu pembilas. Nah, pintu pembilas selalu berdampingan dengan saluran intake. Terus ada perkuatan yang tadi saya bilang linding di bagian hulu sama hilir. Perkuatan di hilir sama di hulu ini dikasih tanggul. Jadi tanggulnya itu dikasih dilapis lah. Jadi tidak hanya saluran tanah, tapi dikasih bisa dipakai linding batu belah namanya, batu belah ataupun pakai pakai semen gitu atau pakai konkrit, saya lupa nyebutnya apa itu. Jadi bisa seperti ini. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya mau setelkan video. Jadi ada video yang kita coba nonton sama-sama. Semoga internetnya nggak macet. Pak, izin bertanya, Pak. Iya, halo. Sebenarnya ini ada kaitannya sama tugas besar, Pak. Kan kalau kita desain saluran itu kan kita dapat tinggi muka airnya kan nanti, Pak. Nah, itu untuk yang ada di peta kontur itu, konturnya itu kita langsung ambil dari situ, Pak. Elevasinya. Kan kalau kita buat saluran itu biasanya tinggi muka airnya di bawah kontur kan, Pak? Oh iya, terus punyamu itu, di atas gitu? Iya, kalau untuk dibuat ke dalam tuh kita kira-kira Pak, atau gimana, Pak? Loh, maksud pertanyaanmu gimana, Mas? Gini, Pak, kan kalau di peta kontur itu ada kayak dikasih keterangan konturnya ketinggian berapa, ya itu ya yang konturnya. Di bawah, ya. Itu kan kalau sesuai muka kontur kan, Pak, itu kan di atas muka tanah kan, Pak? Nah, sementara kalau kita buat saluran, itu berarti turun bukan sih, Pak? Ya belum tentu, tergantung desainmu gimana. Kemarin kan saya sudah jelaskan pada saat kita bahas tentang flume. Berarti nggak harus diturunkan gitu, Pak ya?
Iya dong, tergantung kondisi saluran irigasimu memungkinkan nggak kalau dia diturunkan. Kalau nggak memungkinkan ya terpaksa kamu harus mendesain flume. Jadi saluranmu berada di atas muka air di atas muka tanah. Tapi kamu konstruksinya nanti akan desain flume. Kalau misalkan didesain di nggak sejajar muka tanah itu Pak gimana Pak? Kenapa? Kalau kita nggak mendesain flume berarti diturunkan Pak ya? Nah, nggak bisa kalau kamu bilang kayak gitu. Lihat lagi kondisi saluranmu itu memungkinkan nggak kalau kamu turunkan. Nanti jangan-jangan kalau kamu turunkan di petak sawah terakhirmu nggak bisa ngalir ke sana. Kan saluran itu punya kemiringan, semakin jauh kan semakin turun. Nah, nanti jangan-jangan muka airmu lebih rendah daripada elevasi petak sawah terakhirmu, kan nggak ngalir airnya. Paham nggak maksud saya? Oh iya Bang Pak. Gini loh. Halo. Ini kan muka tanahmu ya. Anggaplah sawahmu di sini. Ini adalah elevasi sawahmu. Berarti kan tanamanmu ada di sini. Ya toh? Sedangkan tanamanmu itu kan butuh air misalnya digenangkan sekitar 10 cm. Sedangkan ini kan konturnya naik-naik terus kan. Berarti kalau misalnya ini ditarik ke sini, apa mungkin salurannya itu kamu desain dasar sungainya itu di bawah muka tanah? Kan airnya tidak ngalir. Bisa selama elevasi atasnya ini masih mencukupi sama sawahmu. Jadi ini kamu gali misalnya, debitnya kamu gali, ini salurannya kamu gali seperti ini, tapi biasanya jarang terjadi seperti ini. Biasanya kalau mendesain seperti ini, ya diambil dasar muka tanah di petak sawahmu yang paling ujung ini berapa? Ya ini, ngikutin ke sini. Nah, kalau posisinya seperti ini, kan tidak memungkinkan dong. Sedangkan muka tanahmu kan di sini. Berarti kamu harus bikin, sedangkan ini muka airnya. Kalau saluran kan dia punya tinggi jagaan, berarti ada lagi di atasnya sini. Nah, ini tinggi jagaanmu, ini muka airmu di sini. Berarti kan kamu tidak bisa mendesain ini. Yang pertama, kalau tingginya ini tidak terlalu tinggi, kamu masih bisa bikin tanggul. Jadi tanggulnya itu, kalau dibikin cross section seperti ini, ini muka tanah aslinya, tanggulnya dinaikkan, terus ini saluranmu. Ini muka tanah aslinya di sini. Ini siapa yang tanya tadi? Dedi Pak. Nah, gini Dad. Jadi bisa dinaikkan. Kalau misalnya kamu tidak mau kalau ini tingginya tidak terlalu ekstrim gitu, pakai tanggul seperti ini masih tidak apa-apa. Sampai di 3 Cuma kalau pakai tanggul, karena tanggul itu kan pakai tanggul gini, ininya harus besar. Ininya minimal paling tidak itu 30 cm. Ininya berarti kalau tanggulnya ini tingginya, anggaplah tingginya ini 0,5 meter aja.
ininya paling enggak 40 sampai 50. Kalikan sampai sepanjang apa saluranmu, ya kan? Nah, kalau pakai flume, ya tinggal ini dasar tanahnya, flume-nya ditaruh di atas ini, ini anggaplah lurus ya. Nah, pakai flume gini, nah, tinggal kamu aja sebagai desainer, kamu mau pakai flume atau mau pakai tanggul seperti ini, itu enggak masalah. Jadi ini tanah aslinya di sini di bawah, karena kebutuhan saluran irigasimu itu lebih tinggi daripada muka tanah asli, ya dikasih tanggul gini, dinaikkan. Ya susah sih ya. Kalau di Kalimantan ini bukan daerah sawah, tapi kalau di Jawa itu kamu sering ngelihat ada saluran itu posisinya lebih tinggi dari jalan. Jadi ada tanggul, misalnya ini jalan ya, terus ada tanggul tinggi mungkin bisa sampai 2-3 meter di situ. Nah, di atasnya itu ada saluran irigasi di atas ini. Ini jalan yang di sini. Itu banyak di sana karena menyesuaikan apa? Mengikuti kebutuhan jaringan irigasimu. Jadi tidak masalah sebenarnya. Concern kita itu elevasi dasarnya ini itu harus elevasi dasar sama elevasi muka airnya itu harus mencukupi sama ke petak sawahmu. Udah, kata kuncinya di situ. Oh ya Pak, paham Pak. Udah ya. Terus mau nanya lagi boleh Pak? Ini kan beberapa mungkin ada yang ngikutin kontur untuk salurannya. Berarti itu kan perbedaan elevasinya 0 ya Pak ya? Berarti kita desain ya Pak ya? Apanya nih kok? Desain elevasinya sendiri gitu Pak. I-nya maksudnya Pak. Kan kalau ngikutin kontur berarti elevasinya sama. Loh, enggak, kan kamu kan punya rencana. Iya, berarti kita ngerencanakan I-nya kan Pak? Iya, kalau I-nya pasti direncanakan kalau untuk sungai. Kalau kan bentuknya itu misalnya kalau kamu punya kontur yang seperti ini, sawahmu di sini misalnya, intake-mu di sini, apa bangunanmu di sini misalnya, ya, ini kan kontur. Nggak bisa kan kamu langsung patah seperti ini. Kan ini ekstrim kemiringannya. Nah, yang ada kan kamu tidak membuat seperti ini, tapi ganti warnanya. Nah, yang ada kan kamu kalau menuju ke sini paling enggak kan kamu gini kan. Nah. Ya kan? Iya, Pak. Nah, konturnya ini kan sama. Kontur tanahnya ini kan karena garis konturnya sama berarti kan tanahnya ini konturnya sama. Tapi I saluranmu kan enggak sama. Di sini sampai di sini kan itu punya I kan? I rencana kan kamu rencanakan. Hitung dimensi saluran. I-nya berapa? Kan kemarin sudah ada. I rencana itu kan range-nya antara 0,005 kalau nggak salah sampai 0,002. Dua berapa gitu. Oh iya Pak, benar. Iya kan? Jadi ya, di sini bukan ngikutin dalam tanda kutip ngikutin kontur dasar saluran mengikutin konturnya, bukan, tapi alur ininya loh, supaya kemiringannya tidak ekstrim. Kalau misalnya kita potong yang lurus ini, itu kan nanti saluran kan curam begini. Tapi kalau kamu ngikutin kontur itu kan bisa saja nanti dia relatif gini loh. Bisa baca peta kontur kan ya? Kalau ini misalnya saya cross di sini. Iya Pak. Nah, ya sudah kalau gitu. Kemarin itu bingungnya sempat ini sih Pak, sempat bingung di sini kalau ngikutin peta kontur berarti elevasinya harus sama kayak konturnya gitu, seharusnya enggak Pak ya? Enggak, itu hanya yang maksudnya mengikuti kontur itu alurnya ini loh, alur konturnya. Kalau kemiringan salurannya ya kan direncanakan. Nah, ketika kamu bikin kayak gini, misalnya dibuat seperti ini, oke kan ini mungkin masih di sini relatif flat yang di sini kan, tapi yang di sini kan ini naik ini,
cukup ekstrim kan misalnya, yang di bagian sini kan. Bisa saja itu nanti untuk yang daerah sini, itu beda tingginya kayak gini misalnya. Nah, kalau ini beda tingginya besar, sedangkan misalnya, sebentar, saya perjelas lagi aja kalau gitu. Misalnya saya agak ekstrimkan aja nih. Nah, ini kan ya. Ini delta H-nya itu lebih dari 1 meter, lebih besar. Jadi I rencanamu sama I medanmu itu lebih besar, berarti kan harus ada bangunan pertolongan. Misalnya ini I lahanmu, I saluranmu ada di sini. Nah, berarti kan di sini ada perbedaan tinggi nih, yang ekstrim. Ya ini harus dikasih apa? Bangunan terjun. Ini dinaikkan seperti ini. Nah, dibikin trap tangga seperti itu loh. Itu namanya bangunan terjun. Kemarin kan sudah dijelaskan Bu Rosa. Kalau saya tanya ke Bu Rosa katanya sudah dijelaskan. Kapan kita harus pakai bangunan terjun, kapan enggak. Paham ya si Dedi? Nah. Oke. Ada lagi? Terima kasih, Pak. Pak, Ya. izin bertanya, Pak. Ya, siapa ini? Ihsan, Pak. Iya, San, kenapa San? Ini Pak, saya masih agak bingung Pak konsep dari pintu intake sama pintu pembilas tadi Pak. Oh. Untuk pintu itu seperti apa ya Pak? Perbedaan atau mungkin dari gambarnya itu seperti apa Pak? Kalau bentuknya itu nggak ada bedanya, Iksan. Kalau intake sama pembilas itu hanya fungsinya yang beda. Kalau bentuknya sama seperti pintu sorong yang kita di minggu keberapa itu kita bahas. Cuma ini lebih besar, ya besarnya kan menyesuaikan debitnya. Cuma kalau bentuknya kurang lebih sama. Hanya fungsinya saja. Ini kayak kelihatan enggak gambarnya nih di Zoom? Kelihatan Pak. Nah, hanya fungsinya saja yang beda. Kalau yang intake itu untuk masuk ke saluran irigasimu. Kalau pembilas itu biasanya untuk nguras. Jadi kalau kan di sini ada apa? Pointernya nggak bisa kelihatan kalau di. Nah, ini kan ada bendung. Kalau ada bendung di sini, sedimennya kan akan ngumpul di depan sini kan? Iya toh? Iya Pak. Nah, kalau sedimennya banyak kan nanti dia mengganggu struktur yang di bendung sini. Nah, makanya di sini kasih pintu pembilas. Ini nanti dibuka supaya sedimennya itu ketarik ke sana semua, kebuang. Nah, sedangkan pintu intake ini kan mengalirkan airmu ke saluran irigasimu, ke jaringan irigasimu. Jadi masuk ke sini. Kenapa dia berdampingan seperti ini? Supaya di dekat intake ini sudah tidak ada sedimen lagi. Jadi sedimennya itu nanti dibuang di pintu pembilas ini. Kalau bentuk bangunannya sama aja. Oh iya Pak, paham Pak. Berarti Pak untuk yang di pintu pembilas itu Pak nanti airnya itu atau sedimennya itu ke itu ya Pak ya yang tampungan lumpur itu Pak ya? Iya. Bisa kantong lumpurnya itu bisa ditaruh di depan, bisa ditaruh belakang kantong lumpurnya itu. Mana ini? Oh ya paham Pak, makasih Pak. Nah ini nih. Mana nih yang kelihatan ini?
Kalau bendung gerak itu nggak ada pintu pembilasnya ya, karena pintunya itu juga bisa fungsi sebagai pintu pembilas. Oke, si Iksan. Pintu pembilas itu bentuknya seperti ini aja. Sama. Ini pintu pembilasnya. Intake-nya itu yang di sebelah sini ini bentuknya sama seperti ini juga. Hanya fungsinya saja yang beda. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau kebetulan ini, oh ini ada pintunya nih. Nah, kalau seperti ini, nah intake-nya yang di sebelah sini, di kiri kanan ini intake-nya. Nah, kantong lumpur itu bisa saja yang ini nih. Jadi, dia kan ini belok, terus di sini ada storage panjang ini. Nah, di ujungnya itu ada pintu lagi. Nah, di bagian ini adalah kantong lumpur. Jadi, kalau masuk sini, lumpurnya itu akan masuk di dalam sini. Nah, tapi di sini juga ada lumpur yang masuk. Nah, yang masuk sini itu kalau kita perhatikan ini di sebelah kanan dan kiri yang warna ada agak biru-biru ini. Nah, ini agak biru-biru ini itu adalah pintu pembilas. Nah, yang sebelah sini itu adalah intake. Bentuknya apa? Sama. Hanya fungsinya saja yang beda. Paham ya, Iksan ya? Iya, paham Pak. Makasih Pak. Oke. Ada lagi? Kalau nggak ada mau saya putarkan dulu videonya ini sebentar. Mana tadi? Oke. Kelihatan videonya? Halo? Agak patah-patah, Pak. Kelihatan Pak. Ini kalau ini apa sinyalnya apa? Tergantung jaringan internet. Ini saya mau melihatkan posisi bentuk aliran ketika dia masuk di apa bendung, bangunan bendung. Ini adalah konstruksi dari weir-nya. Kalau di bendungan ada kita nyebutnya spillway weirs atau ini spillway itu juga bisa. Tapi ini secara umum adalah konstruksi bendungnya. Nah, ini adalah prinsip aliran ketika dibangun bendung. Jadi kalau kita menaikkan muka air, ketika kita kasih hambatan di apa salurannya, itu muka air di bagian upstreamnya akan berubah.
Di gambar ini yang disebut dengan saya tadi bilang ada bangunan peredam energi. Nah, itu yang di bawah sini kenapa airnya seperti ini itu adalah bangunan peredam energi. Ini yang saya bilang radial gate. Jadi ini pintunya melengkung nih. Yang di gambar ini pintunya melengkung, diangkat ke atas dan ke bawah kalau mau buka. Tolong diperhatikan ini yang video pas aliran air yang di atas bendungnya. Oke, saya mau ke video selanjutnya. Nah ini, supaya kalian ada bayangan itu posisi airnya itu di mana kalau kita menghitung weir. Harusnya kalian di mata kuliah MacFlu itu ada praktikum seperti ini. Cuma posisi pandemi gini ya sulit kalau kita mau praktikum.
Nah, ini yang saya bilang tadi, kalau kita mau bikin bangunan peredam energi. Makanya saya lupa di kelas sebelumnya kayaknya. Saya pernah bilang kalau misalnya kali ada bendungan seperti ini, jangan masuk ke dalam olakan ini, karena ya kondisinya seperti yang kayak ini, itu adalah area paling berbahaya dari bendungan, karena di situ kalian tidak bisa keluar, dia bisa menyebabkan mati di dalam olakan sini. Ini yang minggu kemarin kita bahas, scoring, itu contohnya adalah seperti ini. Sudah bisa dibayangkan ya, ini posisinya ada pengurangan tinggi energi di sini. Nah, itu yang saya bilang, setiap bertemu bangunan itu nanti akan ada namanya kehilangan energi. Kehilangan energi itu adalah apa? Penurunan muka air dari upstream dan di bagian downstream. Kalian perhatikan garis alirannya, garis muka air alirannya ini.
Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Karena sudah jam 12 ini. Sudah cukup jelas ya dari video yang saya kasih tadi. Harusnya di mekanika fluida itu kita punya praktikum seperti itu. Cuma kondisinya tidak memungkinkan sekarang. Dulu sudah saya coba buatkan film di lab itu. Nggak tahu kenapa saya tinggal filmnya pecah semua. Jadi ya sudah, nanti kita bikin lagi aja nanti kalau sudah kita kembali ke perkuliahan normal. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Halo? Halo? Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Tapi sudah paham ya, maksudnya dari yang kemarin saya jelaskan, ada kehilangan energi, kenapa di culvert itu di gorong-gorong itu kita harus menghitung kehilangan energi, ada friction dan segala macam. Terus di pintu juga ada kehilangan energi. Nah, itu tadi video yang terakhir tadi yang kedua itu harusnya sudah clear apa yang kalian hitung. Kenapa kok saya harus menghitung ini? Nah, karena pada saat di model fisik kita bisa kelihatan, oh di sini ada penurunan, itu ya yang harus kita hitung. Terutama tadi di culvert. Kalau ada culvert itu bentuknya seperti itu, nah debitnya ngalir tetap, tapi efek di upstreamnya itu beda. Efek alirannya, ada increasing surface water level di bagian upstream. Nah itu yang harus kita pertimbangkan, itu yang disebut dengan namanya backwater tadi. Jadi ada backwater effect di sana. Nah, meskipun backwater itu tidak terjadi kalau misalnya beda kalau kita tutup sama sekali, kita bendung, itu ada backwaternya, tapi ketika ada culvert juga ada backwater, tapi tidak sebesar kalau kita membuat bendung backwaternya. Nah, itu tadi kalau kalian bisa lihat di video tadi kan sudah jelas kelihatan efeknya, berapa ketinggian, increasing-nya berapa, dan segala macam. Oke, itu aja. Untuk perkuliahan hari ini, semoga bisa memberi gambaran sebelum kita masuk ke hitung-menghitung. Sambil kita mau akhirin, saya minta open cam dulu sebentar untuk seperti biasa, absen. Oke, page pertama, Kasmania, Nadia Septiana, Aditya, Dea Savitri, Faisal Gozali. Oke, 1, 2, 3, page pertama. Sabar. Page kedua. 1, 2, Ferdiansa. Fotonya udah bagus itu. Mana orangnya? 1, 2. Bentar, Pak. Coba gayamu samain sama di fotomu itu. Biar semangat. Besok kan libur. Masa enggak semangat ini? Saya tahu kuliah hari ini berat karena besok mau libur kan? Oke, 1. Kita tunggu Ferdi aja dulu. Ferdi muncul, kita capture. Kameranya bermasalah, Pak. Kok nggak muncul ya background-nya tok. Oke, 1, 2, 3. Iya. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, kita bisa akhiri perkuliahan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
kalau nanti mau cari videonya terkait yang tadi itu bisa cari di YouTube, tadi ada GBA Trust, itu kamu bisa pelajari lagi lah, terutama kalian yang mau TA hidro nanti bisa lihat-lihat di situ kayak apa sih fenomena mekanika fluida di sana. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan yang mau meninggalkan room saya persilahkan. Waalaikumsalam.